Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cloud server. Ya, walaupun sebenarnya ini ranah dari seorang network engineer atau DevOps, cuman kita sebagai seorang programmer tidak ada salahnya kalau kita belajar juga tentang dunia server. Karena ketika kita build sebuah aplikasi, tentunya kita butuh juga untuk deploy ke server. Jadi biar tidak awam-awam banget. Oke, kali ini kita akan menggunakan layanan dari Google Cloud atau biasa disebut Google Cloud Platform atau disingkat GCP. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Google Cloud Platform, dia adalah salah satu penyedia layanan cloud computing. Nah, di sini sudah ada beberapa layanan cloud computing yang paling populer. Seperti contoh ada Amazon Web Service atau biasa disingkat AWS, kemudian ada Azure, ini dari Microsoft, kemudian ada Google Cloud atau tadi GCP ya. Kemudian ada IBM Cloud, dulunya bernama IBM Bluemix, kemudian ada Oracle dan Alibaba. Dan di sini dibandingkan untuk layanan-layanannya yang tersedia apa saja. Oke, untuk cloud server sendiri itu dia hanyalah sebagian kecil dari layanan cloud computing. Layanan cloud computing ini ada banyak sekali, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat bagian service-nya. Untuk compute sendiri ada banyak. Kemudian di sini juga ada untuk scaling, kemudian juga ada untuk storage. Kalau di AWS itu ada namanya yang terkenal itu S3 ya. Kemudian di sini juga tersedia semuanya untuk cloud computing yang lain. Kemudian bahkan sampai tools-tools yang lain, di sini ada artificial intelligence, baik itu speech recognition, image recognition, machine learning dan lain sebagainya. Jadi sangat lengkap sekali cloud computing ini. Teman-teman bisa pelajari sendiri dan kita nanti hanya fokus di bagian ini saja, virtual server atau belajar server. Jadi ini bagian kecil dari sebuah cloud computing dan kita akan menggunakan salah satu layanan cloud computing yang terpopuler yaitu Google Cloud. Oke. Teman-teman bisa membuka alamat cloud.google.com. Ini adalah halaman utama dari Google Cloud ya. Dan di sini ada info ya, bagi customer baru itu akan mendapatkan free credit sebesar $300 ya untuk mencoba layanan-layanan yang ada di Google Cloud. Ya, lumayan banget ini kalau dirupiahkan sekitar 4 jutaan ya. Dan di sini gratis juga untuk mendaftar, teman-teman bisa mendaftar aja menggunakan akun Google atau Gmail teman-teman. Tetapi di sini saya tidak akan praktekkan ya bagaimana untuk klaim free credit $300 tersebut. Jadi bagi teman-teman yang belum mengklaim, silahkan klaim saja. Tutorialnya sudah banyak ya di Google, cari saja. Intinya di situ butuh CC ya atau VCC, atau bagi teman-teman yang menggunakan Genius juga bisa pakai e-chart-nya. Oke, di sini saya sudah klaim ya dan saya mau login. Oke, saya sudah login. Di sini menjadi Go Console dan di sini juga ada konsol. Kita langsung masuk ke bagian konsol saja. Intinya kalau teman-teman sudah klaim ya, teman-teman nanti akan bisa masuk ke menu compute di sini, kemudian compute engine dan VM instance. Nanti kita akan fokus di sini ya, di bagian VM instance atau virtual machine instance. Jadi di sini untuk server baru itu dinamakan instance ya. Kalau di VPS yang lain, layanan seperti DigitalOcean tuh dinamakan droplet. Oke, kita klik saja bagian VM instance. Kalau teman-teman sudah klaim kreditnya, nanti teman-teman akan bisa ya mengakses ini. Kalau teman-teman belum klaim, belum bisa. Oke, di sini saya belum ada servernya ya. Kita bisa create saja untuk membuat baru. Oke, di sini namanya terserah. Semisal kita namakan server yuk coding 1 gini ya. Kemudian regionnya kita bisa pilih yang paling dekat dengan kita. Nah, di sini Google Cloud Platform sudah ada server di Jakarta. Jadi kita pilih Jakarta atau Singapura. Saya pilih Jakarta saja. Di sini bisa dipilih yang lain. Kemudian di sini defaultnya dia E2 medium ya, harganya cukup mahal. Di sini
$33, sekian dolar per bulannya estimasinya. Kita bisa pilih yang paling kecil, yang paling atas ini aja, atau bisa juga di custom. Saya pilih yang paling atas, ya ini lebih murah ya, $8,74 estimasi per bulannya. Oke, kemudian di sini juga untuk boot disknya ini bisa diganti OS-nya teman-teman. Teman-teman familiarnya pakai yang apa terserah. Ada XenOS, Fedora, Debian, Ubuntu, Windows Server dan lain sebagainya. Kita pakai Ubuntu aja ya, yang lebih mudah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih versi terserah. Saya pilih yang 20.04 yang LTS. Oke, kemudian kita select saja. Kemudian di sini untuk bagian firewall-nya ini kita centang semua ya untuk allow HTTP dan HTTPS traffic-nya. Ini istilahnya kita mengaktifkan port 80 dan 443 ya. Kita create, tunggu sampai instance-nya terbuat. Jadi sambil menunggu saya akan jelaskan sedikit apa sih perbedaan dari shared hosting, kemudian VPS, kemudian dedicated server, dan juga cloud server. Jadi ini secara singkatnya itu shared hosting itu ibaratnya satu buah server, kemudian dibagi resource-nya, dia berbagi resource untuk banyak akun hosting. Kemudian kalau VPS itu dia bisa jadi juga satu server, kemudian divirtualisasi untuk beberapa VPS, tetapi masing-masing VPS ini itu bisa berbeda OS. Jadi kalau ada satu VPS OS tertentu yang misal mati atau bermasalah, maka yang lain tidak ikut berpengaruh gitu. Tetapi kalau yang di share hosting tadi, jika OS-nya atau servernya bermasalah, yang lain juga kena imbasnya gitu teman-teman. Apalagi dia kan rebutan resource ya. Kemudian kalau yang dedicated server itu dia satu server penuh, tidak dibagi-bagi gitu ya. Dan kalau cloud server yang kita pakai ini itu enaknya adalah dia ini kumpulan beberapa server, biasanya itu disebut dengan cluster. Kemudian dia itu saling menyeimbangkan load dan memaksimalkan uptime-nya. Sehingga kalau semisal ada satu buah server yang bermasalah, maka yang lain itu akan membackup. Makanya website kita tidak down. Dan cloud server ini banyak sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar karena dia itu dibayar berdasarkan yang dipakai saja teman-teman. Semisal ada perusahaan marketplace ya, ketika lagi ada diskon gitu kan, dia trafficnya tinggi lah. Ini enaknya cloud server itu bisa di extend resource-nya, segala macamnya itu bisa diperlebar. Nanti ketika trafficnya turun bisa diperkecil lagi, jadi sangat fleksibel sekali dan bayarnya itu berdasarkan yang kita pakai. Sedangkan kalau kita shared hosting dan VPS itu kan biasanya bayarnya per bulan ya, dan tidak bisa di extend gitu. Nah, itu kelebihan dari cloud server. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Oke, sudah berhasil tercreate ya teman-teman server kita. Nah, ini alamat eksternal IP-nya, IP public-nya. Yang ini IP internal. Di sini ada button 3 ini untuk bisa di stop, bisa di suspend, bisa di reset, bisa di delete dan sebagainya. Dan untuk kita akses ke dalamnya bagaimana? Kita bisa menggunakan SSH. Lah, enaknya kita menggunakan GCP ini, itu dia ada SSH di browser, langsung membuka browser gitu. Tidak perlu pakai SSH aplikasi pihak ketiga gitu, bisa aja langsung dari sini. Kalau mau pakai aplikasi pihak ketiga bisa aja, seperti contoh menggunakan Putih atau Bitfish SSH dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita pakai aja yang ini SSH bawaan, klik yang ini atau klik yang ini sama saja. Nah, nanti akan muncul window baru di browsernya dan dia otomatis akan mengkoneksikan ke dalam server kita. Nanti kita akan terlogin secara otomatis ya melalui SSH tersebut. Nanti kita juga akan berbagi bagaimana kita mengupload sebuah project ya ke dalam server di Google Cloud ini. Kemudian nanti juga kalau waktunya memungkinkan kita akan parkir domain atau custom domain juga ke sini dan juga install SSL ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk ya ke dalam SSH-nya, ke dalam terminalnya. Oke, di sini kita bisa jalankan sudo apt update dulu ya. Dan juga nanti kita sudo apt upgrade. Karena ini baru fresh install ya untuk OS-nya.
Kita yes saja, Y, kemudian enter. Pastikan koneksi teman-teman stabil ya, biar cepat dan tidak close connection. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, walaupun tadi kita di awal sudah allow HTTP dan HTTPS-nya ya, tapi kalau di sini kita buka di browser IP-nya ini belum bisa. Kenapa? Karena dia belum ada web servernya. Maka kita perlu install web server ya, bisa pakai Apache atau Nginx. Kita mau install saja Apache. Bisa sudo apt install apache 2. Nah, ini kita yes. Tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kita coba refresh lagi di sini. Nah, dia otomatis akan muncul sebuah page baru ya, yaitu page defaultnya dari Apache di Ubuntu seperti ini ya. Nah, ini lokasi direktori defaultnya di mana? Dia ada di ke cd, kemudian var www, kemudian html. Nah, di sini ya, kita ls. Nah, di sini ada sebuah file namanya index.html. Ini adalah yang dipanggil di sini nih, tampilan ini. Coba kita edit sedikit, pakai apa terserah. Kita pakai nano aja. Nah, ini isi dari tampilan tersebut ya. Misal title-nya mau kita ganti nih, Apache 2 yuk coding gini ya. Kita kemudian Ctrl X. Nah, untuk keluar, kemudian mau disimpan nggak, kita Y, kemudian kita enter. Jadi kalau teman-teman belum ada basic Linux atau Unix, itu sebaiknya belajar dulu ya tentang Linux, karena kita menggunakan terminal ini sama dengan kita menggunakan OS Linux ya, terminal di Linux. Kalau teman-teman familiarnya pakai Ubuntu, berarti di sini install Ubuntu. Kalau teman-teman familiarnya pakai XenOS, pakai CentOS juga ya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini title-nya sudah berganti ya teman-teman. Oke, tutorial kali ini saya rasa cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, silahkan diulangi lagi video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya.